tahap pre-produksi untuk film Ernest yang baru, Teka-teki Tika. Udah mulai syuting lagi berarti? Lagi reading sekarang. Udah mulai berkegiatan lah. Mulai kegiatan. Mungkin selama syuting mungkin ada protokol kesehatan atau seperti apa? Pasti itu menjadi salah satu hal yang cukup saya perhatikan ya gitu. Apalagi waktu akan terlibat dalam produksi, biasanya itu yang akan saya cross check atau saya minta kepada pihak production house yang memproduksi series atau film tersebut gitu. Jadi protokol kesehatan itu harus yang utama, paling utama. Berarti masih masa kesulitan berarti ya sama syuting kan? Ya paling agak ribet aja sih mas, kayak pas mau take copot, setelah take kita harus pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan gitu-gitu sih. Katanya baru pas awal pandemi ngamain mental breakdown tuh bener nggak sih? Wah, mental breakdown? Nah, yang katanya pas awal pandemi. Oh ya itu. Ya namanya kalau kita selama setiap hari beraktivitas, tiba-tiba kita harus 3-4 bulan di rumah aja kan pasti ya namanya kita pasti kelimpungan kan, aduh mau ngapain di rumah, mau ngapain gitu. Tapi ya bisa teratasi dengan adanya ya udah ada kegiatan, ada hiburan yang bisa kita tonton. Nah itu tuh yang bikin saya semangat untuk oke, berarti untuk para penggemar saya juga harus cepat kembali berkarya gitu supaya bisa menghibur mereka lah istilahnya di saat yang sulit ini. Berarti sekarang udah balik lagi syuting dan sebagainya? Udah mulai, jadi saya puji Tuhan saya udah mulai kerja lagi sebenarnya dari bulan Agustus 2020 sebenarnya. Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya, sampai sekarang juga ketat gitu. Jadi puji Tuhan masih ada kesempatan yang dikasih sama Tuhan. Mas, jadi kayak berasa kegiatan sehari-hari nggak sih? Maksudnya prokes, jadi Iya, sekarang udah, jadi kayak terbiasa. Kayak masker, hand sanitizer gitu-gitu udah barang-barang yang wajib dibawa lah. Sekangen apa sih mas? Untuk syuting sendiri sekangen apa sih? Kangen banget gitu, kangen banget sampai produksi pertama setelah PSBB itu kami bikin ada produksi, ini produksi kecil series 3 episode, ada di Mola, boleh sebut brandnya nggak? Mola TV. Itu judulnya Jarak dan Waktu, saya sama Dea Panendra sama Asmara Abigail, sutradaranya Prita Gita Arya Negara. Jadi kita syutingnya itu di mobil aja. Jadi kan kalau selama pandemi hashtag yang viral itu di rumah aja kan, kalau kita bikin series di mobil aja. Jadi kita syutingnya di mobil, benar-benar di mobil. Sudirman gitu-gitu, keliling Sudirman, keliling Jakarta yang masih sepi. Itu sih sekangen itu. Tadi kan kangen untuk maksudnya syutingnya sebagainya, tapi Mas Bagas jadi kangen untuk nyanyi nggak sih? Kangen lah, kangen. Tapi untuk sekarang prioritasnya memang di acting. Berapa udah? Tentang Reza itu mas, yang katanya belum bayar utang taksi online gimana tuh mas? Sempat viral. Saya belum dengar. Apa? Belum dengar. Bang Reza katanya sempat utang taksi online, terus dia nyari taksi online untuk bayar, itu gimana? Ya kan kemarin sempat viral di Viral. TikTok. Oh, sempat viral di TikTok. Sampai bisa Maaf, saya nggak main TikTok soalnya. Ya, sorry, saya baru dengar ini. Ya terus Kayak gimana tanggapannya? katanya belum bayar. harus gimana ya tanggapannya? Ya, saya percaya setiap berita itu ada dua sisi ya. Jadi kita juga nggak tahu kan mana sisi yang benar, mana sisi yang salah. Itu juga nggak bisa ngejudge. Cuman dari ceritanya Mas kayaknya Reza saya kenal nggak seperti itu deh kayaknya. Tapi I don't know, mungkin orang berubah, saya nggak tahu. Tapi masih kontak-kontakan nggak sih? Masih kontak, tapi sama beberapa personil aja. Ada rencana reuni Smash nggak mas? Reuni kemarin sempat di April 2020 kemarin, pas pandemi sebenarnya kita, jadi Smash itu 1 dekade, 10 tahun. Terus rencananya kan kayak mau bikin project untuk, kalau nggak ada pandemi kayaknya mungkin ada selebrasinya lah. Cuman karena pandemi akhirnya saya kasih kejutan ikutan nyanyi I Heart You waktu itu di video. Ada di Instagram saya waktu itu. Jadi ya seperti itulah bentuk untuk sekarang gitu di masa pandemi ini. Tapi Mas Bar kan udah sama sekali nggak mau ngambil job nyanyi sama sekali. Lebih ke acting Ngambil. aja. Masih. Kirain maksudnya udah fokus ke Gini, acting. kalau misalnya off air untuk nyanyi di luar atau misalnya nyanyi di acara saya ngambil gitu. Karena kan memang nggak terikat dengan kontrak ataupun saya bebas nyanyi lagu siapa aja gitu loh, ya cover lagu siapa aja. Tapi kalau untuk merilis lagu rekaman kayaknya saya butuh konsep yang lebih matang, karena jujur sampai sekarang saya belum ada konsep solo yang matang untuk saya keluarkan. Tapi masih tes
Masih Iya, tes dan vokal, sekarang latihan memang- vokal nggak sih? apa? Masih latihan vokalnya masih Masih rutin latihan nggak? vokal, karena latihan vokal itu ternyata perlu di dunia keaktoran, olah suara gitu perlu. Jadi saya sampai sekarang juga tidak meninggalkan latihan olah suara. Cuman kalau untuk rilis album kayaknya memang semenjak pandemi saya jadi orangnya lebih santai ya, maksudnya nggak terlalu ambisius lagi. Apa rezeki yang dikasih sama Tuhan ya yang bisa saya kerjakan sekarang, dan puji Tuhan sekarang memang lagi banyak job di acting sih, di film, di series gitu, jadi ya udahlah fokus ke situ sekarang. Tapi nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya mungkin kalau saya lagi iseng, oke, ya udahlah ketemu produser kita bikin something itu, we'll see gitu. Kayak kemarin Kangen Dunia Nyanyi kan saya sempat di Hairspray, kalau kalian nonton sempat ada di Broadway musical Hairspray bulan Desember 2020 sebelum pandemi. Saya ikutan juga, jadi saya nyanyi di sana, nari di sana, acting di sana. Jadi satu paket. Berarti ingin mencoba semua ya Mas Kalau bisa sih iya. Tapi sejauh ini Mumpung ada kesempatan. apalagi nih yang mau dicoba lagi misalnya actingnya Apa yang mau dicapai lagi? mungkin Apa yang di mau dunia dicapai lagi entertainment? banyak sih ya, saya kayak merasa belum jadi apa-apa sih, jadi kayak masih banyak mimpi yang harus saya capai. Mas, maksudnya dari segi pekerjaan, mapan dan sebagainya. Untuk dari segi ada apa? Ya, Dari segi pasangan hidup gimana nih? kita apa? Masih temen lah semua. Apalagi sekarang belum bisa ketemu kan, belum bisa bertatapan muka dengan orang-orang, jadi ya semuanya lewat. Masih ada SMS ya sih sekarang, nggak ada ya? Nggak ada. WA, tapi ada yang dekat masih nggak sih? teman. Kalau dekat sebagai temen ya. Tapi yang spesial gitu aja. Yang spesial masih tahu nggak ya? Masih tahu nggak ya? Masih teman semua. Berarti masih tetap sendiri lah ya. Masih Menutup tetap. hati atau gimana? Kenapa? Masih Enggak lah, tetap ngapain tetap. hati ditutup? Enggak sih, lebih ke karena situasi seperti ini sih yang memungkinkan saya untuk istilahnya kan, kalau di keluarga saya cowok kan harus mapan secara finansial dan juga emosional lah ya. Nah kalau saya sekarang memang karena lagi pandemi, memang saya lagi mengejar itu, kayak saya baru tahun lalu saya baru beli rumah. Jadi pelan-pelan nih saya untuk memantapkan finansial saya dulu, karena kan butuh biaya juga kan untuk menuju ke situ lah gitu istilahnya gitu. Dan kalau saya sih sekarang memang fokusnya karena memang dikasih untuk kerja dulu, ya udahlah, nggak muluk-muluk lah. Ntar kalau misalnya ada pasti ya udah. Berarti mapan dulu ya, baru Mapan menuju dulu ke sana. iya, karena kalau enggak mau kasih makan apa enggak. Benar-benar. Tapi dari keluarga sendiri nggak ada tekanan atau mungkin Dari target? keluarga enggak. Untungnya bokap nyokap sih, papa mama cukup sangat membebaskan anak-anaknya untuk mengejar apa dulu cita-citanya. Kan ada tuh keluarga yang sangat masih konservatif ya, masih harus kayak kamu gini dulu lah baru gitu. Tapi untuk mama dan papa kayak mereka cukup membebaskan kami anak-anaknya sih untuk berkarya. Ya. Oke. Terima kasih Kak Morgan ya. Sama-sama.